Tiba-tiba ada seorang tamu datang masuk ke majelis dan langsung duduk di depan Nabi. Duduk dekat sekali sampai lututnya menyentuh lutut Nabi. Semua sahabat heran, cuman nggak berani ngomong, nggak berani negur. Ini orang apa-apaan? Orangnya ganteng sekali, rambutnya bersih, pakaiannya bersih, sehingga aneh di sini. Karena zaman dulu kalau orang jauh, semua sahabat nggak ada yang kenal siapa dia. Artinya dia orang jauh. Tapi orang jauh di zaman dulu mesti kumuh, mesti kusam apa? Perjalanan jauh dulu itu berarti kan menempuh perjalanan jauh, pakaiannya pasti berdebu, rambutnya berdebu. Tapi tidak ada yang kenal, artinya bukan orang Madinah, bukan orang tetangga Masjid Nabawi itu, tapi nggak ada yang kenal dan bersih, pakaiannya bersih, wajahnya ganteng. Duduk sampai mepet, lututnya menyentuh lutut Nabi. Tambah heran ya, siapa orang ini berani sekali. Udah gitu tangannya ditaruh di paha Nabi, dua-duanya. Bayangkan betapa dekatnya kan wajah dia dengan wajah Nabi. Sehingga para sahabat terdiam terpaku dengan penuh keheranan, siapa orang. Gak lama kemudian orang ini berkata, wahai Muhammad, iman itu apa? Maka Nabi menjawab dengan menjelaskan rukun iman yang 6. Setelah dijawab, orang ini ngomong, shadaqta, benar Muhammad. Tambah heran para sahabat, ini orang nanya, udah dijawab bilang benar. Kemudian nanya lagi, lalu apa Islam itu wahai Muhammad? Nabi pun kemudian menjelaskan rukun Islam yang 5. Setelah dijawab, dia bilang, shadaqta, engkau benar Muhammad. Kemudian nanya lagi, lalu apa ihsan? Jadi setelah iman, Islam, orang ini menanyakan satu hal yang dia sebut ihsan. Maka Nabi berkata, anta abudallaha ka'annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Ihsan itu adalah agar engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Atau kalau tidak begitu, engkau menyembah Allah dengan penuh kesadaran bahwa Allah senantiasa memperhatikanmu, Allah senantiasa melihatmu. Dia bilang, shadaq, benar Muhammad. Lalu dia juga nanya, kapan kiamat? Kata Nabi, wa mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya saya juga nggak tahu. Kata orang ini, ya sudah tanda-tandanya saja. Kata Nabi, di antara tanda-tandanya nanti ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Setelah itu orang itu berdiri, pergi begitu saja. Para sahabat tidak ada yang berani nanya. Ini di antara adab mereka. Para sahabat itu, kalau memang tidak harus tahu, mereka tidak boleh nanya. Karena bagi mereka, siapa dia tidak penting. Yang penting tadi sudah terjadi dialog antara dia dengan Nabi dan isinya ilmu. Siapa dia tidak penting. Sehingga untuk bertanya merasa sul adab, merasa nggak sopan yang mau nanya. Diam saja mereka. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW berdua dengan Sayyidina Umar termasuk yang hadir di majelis itu, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, tahu nggak siapa yang tadi datang? Sayyidina Umar tentunya penasaran. Ditanya begitu pasti Nabi akan menjelaskan siapa dia. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya saya nggak tahu. Maka kata Nabi, innahu Jibril.
Dialah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk memberitahu kalian tentang agama kalian. Dia datang untuk memberitahu kalian tentang agama kalian. Perhatikan kalimat yu'allimukum dinakum. Mengajarkan tentang agama kalian. Tadi sudah disebutkan ada 3 hal yang ditanya oleh malaikat Jibril dan dijawab oleh Rasulullah SAW, dan kemudian 3 hal ini oleh Nabi disebut agama kalian. Artinya apa? Artinya agama itu terdiri dari 3 ini. Agama itu terdiri dari 3 hal. Ibaratnya 3 hal itu tiang. Bayangkan ada atap, tiangnya 3. Kalau yang 3 ini patah, tidak dipasang atau patah, maka sudah pasti atap itu akan ambruk. Maka artinya agama pun seperti itu. Agama kalau sampai 3 ini tidak terlaksanakan semuanya, maka agama itu ambruk, rusak. Yang pertama iman. Iman itu karena disebut pertama berarti semacam pondasi. Iman itu duluan. Itu sebabnya sholat bisa menyusul. Anak-anak kita sholat 7 tahun baru diajari, 10 tahun baru diketatkan. Sehingga kalau sudah 10 tahun tidak sholat, dimarahi, kalau mau dipukul, kalau dijewer, intinya biar takut, biar serius. Bahwa di umur 10 tahun, anak-anak itu harus menganggap sholat itu serius. Baru 14 tahun, balik, baru sudah wajib. Artinya, untuk sholat, nunggu 14 tahun. Tapi untuk iman, karena sholat kan termasuk bagian dari Islam. Pondasinya iman. Untuk iman dari kecil. Begitu anak bisa mengerti sesuatu, langsung tanamkan iman, kenalkan Allah. Bahkan sejak anak kita mulai bisa ngomong, jangan sampai ada kalimat lain selain Allah yang dia ucapkan. Ini serius ya? Buktikan bahwa kita tuh punya anak untuk Allah. Buktikan bahwa kita punya anak itu bukan untuk diri kita, bukan untuk kepentingan kita. Punya anak, kenapa punya anak? Supaya ada yang merawat saya dari tua, itu salah. Punya anak supaya ada yang melanjutkan saya. Gak penting saya tua siapa yang merawat. Ini penting. Gak penting saya di masa tua nanti ada yang merawat atau tidak. Yang penting saya punya anak saya melanjutkan saya beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, buktikan itu. Di antaranya begitu anak bisa ngomong, pertama yang diajarkan adalah menyebut Allah. Jangan sampai kita udah seneng banget, gembira, anak kita bisa panggil kita. Anak bisa panggil mak, ibu, bisa ngomong ayah, ngomong ibu, bapak ibunya senang sekali, anaknya belum bisa ngomong Allah. Satu kesalahan yang serius. Sesungguhnya banyak orang tua yang dari kecil itu begitu bangga dengan anaknya, begitu tua disiksa oleh anaknya. Itu gara-gara dari awal sudah salah niatnya punya anak. Niat punya anak untuk nyenengin dirinya, untuk agar merawat dirinya di masa tua, bukan untuk Allah. Akhirnya dihukum oleh Allah. Anak yang diharapkan untuk berbakti itu justru akan durhaka kepada kita, gara-gara salahnya dari kecil. Pondasi iman, baru kemudian Islam, rukun Islam yang 5 itu ibarat tembok. Iman kalau nggak kuat, kalau pondasi nggak kuat, walaupun temboknya kita bikin pakai bahan yang paling bagus, akan retak. Iman. Dan ihsan itu, secara bahasa, ihsan itu artinya mempercantik, memperindah itu ihsan. Maka ihsan itu adalah mempercantik iman dan mempercantik Islam.
Jadi setelah kita beriman, kemudian berislam, maka setelah itu berihsan. Artinya imannya diperbaiki, diperindah, diperbagus. Kemudian Islam juga dipercantik, diperindah, diperbagus. Bagaimana mempercantik iman? Ya contoh. Kita sejak kecil sudah beriman, percaya bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Dari kecil sudah percaya bahwa Allah yang memberi rezeki kita. Tapi kenapa kadang kita sampai tua masih suka bimbang urusan rezeki? Padahal sejak kecil kita sudah percaya kan Allah ngasih rezeki kita. Tapi kenapa sudah tua, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, masih sering kita tuh bimbang. Khawatir dengan besok, khawatir dengan lusa, khawatir dengan masa depan. Padahal dari kecil kita sudah tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi rezeki kita. Nah, ini akibat iman dari awal kita hanya beriman, tidak berihsan dalam beriman. Maka kita harus beriman dan harus berihsan dalam beriman. Begitu juga Islam, sholat. Kita dari kecil sudah sholat, 7 tahun diajari sholat, sudah mulai. 10 tahun mulai dikerasin oleh orang tua, dimarahin, dipukul, dijewer kalau nggak sholat. 14 tahun sudah nggak berani ninggalin sholat karena sudah balik, tahu sholat itu wajib, takut dosa, sehingga mulai 14 tahun kita sholat. Dari 14 tahun kita nggak pernah meninggalkan sholat, tapi kenapa sampai 40 tahun kita nggak bisa khusyuk dalam sholat? Karena tidak ada ihsan dalam sholatnya. Nah, ihsan itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu agar engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya apa? Artinya sembah Allah dengan penuh rasa cinta. Orang itu kan kalau sudah jatuh cinta, sangat mencintai, maka seolah-olah di depan mata terus, kan begitu. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, ketika kita jauh, selalu di depan mata, seolah-olah dia di depan kita. Itu yang dimaksud ka'annaka tarah, artinya sembah Allah dengan penuh cinta. Nah, mencintai Allah itu berbeda dengan belajar mencintai Allah, itu berbeda dengan belajar cara sholat. Berbeda dengan belajar tentang rukun iman, ada berapa, apa saja yang harus kita percaya, ada apa saja di akhirat, ada apa saja di alam gaib. Itu kita bisa baca buku, dengarkan ceramah di YouTube atau baca buku, tata cara sholat bisa buka YouTube, bisa baca buku. Tapi mencintai Allah tidak bisa dengan membaca. Cinta itu diwarisi dari siapa? Dari orang yang sudah cinta pada Allah. Artinya, kalau kita ingin cinta pada Allah, kita harus sering dekat dengan orang yang sudah cinta kepada Allah. Gak cukup dengan membaca. Makanya, majelis rutin seperti ini, beda hasilnya pada hati ini, pada proses penumbuhan cinta, beda dengan kita baca buku. Sekali hadir majelis ta'lim, bertemu dengan ustaz, bertemu dengan ulama, di mana mereka punya gurunya sudah memiliki tingkat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, atau gurunya lagi ke atas. Keberkahan inilah bersambung sanad, keberkahan bersambung sanad pada orang-orang yang telah cinta kepada Allah, inilah yang dapat menumbuhkan kecintaan kita. Maka ngaji online itu nggak ada. Kalau ngaji online hanya untuk belajar cara-cara beribadah, syarat rukun dan sebagainya bisa.
Baca bisa, buka YouTube bisa, buka Google bisa, tapi untuk cinta kalau nggak bisa. Harus mewarisi dari guru dengan cara dekat. Ada hubungan kedekatan, baik dengan ngaji mungkin seminggu sekali, sebulan sekali kurang. Seminggu sekali sebenarnya kurang, kecuali sudah punya rasa cinta kepada Allah, cuman diperbarui seminggu sekali. Jadi kalau masih tingkat cintanya masih rendah sekali kepada Allah, kita mau mencintai Allah dengan cara ngaji seminggu sekali kurang. Jadi ngaji seminggu sekali itu mungkin cukuplah untuk orang yang pernah mondok 5 tahun lah. Misalnya kan pernah mondok 5 tahun, 10 tahun, kemudian setelah pulang diperbarui setiap minggu. Cuman kadang-kadang aneh, itu yang lama mondok kadang-kadang merasa udah bosen ngaji terus. Sehingga terus terang saja, saya sering melihat di tiap majelis itu justru alumni pondok jarang hadir majelis. Alumni pondok itu jarang hadir majelis taklim. Mungkin merasa sudah bertahun-tahun di pondok mau ngaji lagi, gitu. Masih mau ngaji lagi. Mungkin begitu. Maka ketika iman dan Islam ini kemudian berhenti di situ, kita tidak melakukan ihsan, ya sampai tua pun bangunan kita nggak jadi, bangunan agama kita ini, bangunan agama kita belum selesai, belum rampung. Atau ibarat begini, tadi saya ibaratkan iman itu fondasi, kemudian Islam itu tembok dan lain-lain. Maka ihsan itu mempercantik rumah. Mempercantik rumah. Artinya walaupun rumah sudah berdiri kokoh, tapi kalau nggak dicat, nggak dipasang keramik, nggak dipasang horden, tetap aja orang bilang belum jadi, gitu kan? Belum jadi. Maka kalau kita beriman berislam dari kecil, tapi nggak ada ihsan sampai tua, sampai puluhan tahun, ibarat kita tuh nempati rumah 30 tahun, nggak dicat, nggak ada apa. Coba, kalau ada rumah sampai puluhan tahun nggak dicat, nggak di keramik, hanya tembok saja, hanya berupa tembok saja. Apa kesan di benak orang-orang? Orang yang nggak tahu rumah hantu, rumah hantu, dianggap rumah hantu, menyeramkan. Rumah yang bangunannya bagus, besar itu menyeramkan. Sehingga mending rumah kecil tapi cantik, sudah dicat. Bahkan ada karpetnya kan, ada furniturnya bagus, horden indah. Daripada rumahnya besar sekali tapi nggak dicat, nggak diapakan. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan amal kita, mending amal sedikit tapi amalnya berkualitas daripada amal banyak tapi nggak ada ihsan. Contoh yang paling gampang, karena sekarang kan mendekati Ramadan, tarawih. Kan Imam Syafi'i ketika ditanya tarawih, rakaat tarawih, apa dia bilang? Saya lebih suka tarawih itu rakaatnya sedikit tapi tiap rakaatnya panjang. Setiap rakaat dikerjakan dengan sempurna, bacaannya santai, baca Qur'annya banyak dengan penuh penghayatan, rukuknya juga santai, penghayatan, khusyuk, sujudnya dan lain-lain. Daripada rakaatnya banyak tapi jadi rakaatnya banyak. Saya bukan nggak usah nyebut rakaat 2, 3 atau berapa ya. Ibanya gini. Ibanya rakaatnya banyak, anggaplah malam Ramadan rakaatnya 40 rakaat. Sholat saking dia merasa semakin banyak rakaatnya semakin gede pahalanya, dia tiap malam 40 rakaat. Udah nggak usah bahas tarawih sekarang. Pokoknya intinya sholat sunnah 40 rakaat. Tapi dengan lembut begitu. Ya mending 4 rakaat, 10 rakaat tapi santai dengan penuh khusyuk. Jadi yang 40 rakaat tapi kebut-kebutan itu ibarat orang nempati rumah gede tapi nggak dicat. Rumahnya gede, bangun desainnya mewah tapi nggak dicat, nggak dikeramik, nggak ada apa-apa. Atau mungkin orang, coba kalau ada orang misalnya, ada orang 30 tahun yang lalu dia bangun rumah besar sekali. Kemudian dia tempati sampai sekarang tapi nggak dicatnya apa kesannya?
Itu paling orangnya bangkrut. Dulu dia kaya raya, bangun rumah segede-gedenya, begitu rumah selesai, nggak sempat ngecat, duitnya habis. Sampai sekarang nggak kelar-kelar, nggak, gitu kan? Jadi kesannya bangkrut, orang pernah kaya itu. Nah, jangan sampai hal ini terjadi pada agama kita. Kalian, sekarang umur kita berapa? Dan seberapa indah agama kita? Seberapa baik sholat kita, seberapa baik puasa kita. Awal-awal mungkinlah umur masih anak-anak sholat terpaksa, tapi jangan sampai sudah tua kok masih terpaksa sholat, kok masih belum menikmati sholat. Kalau sampai tua ternyata masih sering merasakan malas, berarti ihsan itu selama ini kita belum lakukan. Kita belum berihsan. Beriman, berislam, ihsannya tidak maksimal. Dan terus terang saja, pada kenyataannya banyak orang yang belajar bertahun-tahun yang didalami hanya ilmu iman dan islami saja. Dan ihsan pun kadang dipelajari hanya sebatas ilmu. Sebatas ilmu pengetahuan, bukan pada praktek. Sehingga kalau ngomong pinter, ngomong bab tasawuf pinter, ngomong bab ihsan pinter. Tapi kenyataannya pada prakteknya sama saja dengan yang nggak mondok. Artinya misalnya mondok 10 tahun, pulang, nyampe di masyarakat, kok masih tidak ada bedanya dengan yang lain soal misalnya sombong, angkuh, sombong. Ada orang ngomong gak dikit sakit hati, jengkel, nggak mau nyapa. Padahal mondoknya 10 tahun misalnya. Jadi kan dia ngapain di pondok? Ngapain di pondok? Kalau sama-sama udah 10 tahun kemudian pulang sama-sama masih memelihara rasa kikir, rasa sombong, rasa iri. Terus ngapain selama di pondok berpuluh tahun itu? Karena apa? Akibat apa sebabnya? Sebabnya adalah kebanyakan kita hanya menyelesaikan iman, menyelesaikan Islam, tidak menyelesaikan ihsan. Maka yang terjadi seperti ini, bangunan yang tidak selesai, bangunan agama yang tidak selesai. Kata Nabi, yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Itu artinya agama itu 3 itu nggak boleh kurang salah satunya, harus maksimal 3-tiganya. Iman, Islam, ihsan. Maka semoga dengan majlis-majlis seperti ini, selain kita belajar ilmu iman, belajar ilmu Islam juga ihsan, juga kita sambil mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Karena begini Bapak, perhatikan, barangkali saya atau Ustadz Abdul Razak atau Ustadz siapa yang Anda semua belajar, mungkin di mata bapak-bapak mungkin nggak sempurna, perasaan biasa aja, badannya juga sama aja kita misalnya kan. Setidaknya para ustadz itu yang jelas mondoknya di mana, ya, yang jelas belajar ke siapa, setidaknya ada keberkahan dari gurunya. Kita menumpang berkah itu, gitu. Kita mau numpang berkah itu, karena kalau ilmu siapapun mungkin bisa ngajarin kita. Ilmu dari manapun mungkin kita bisa dapat. Tapi keberkahan kita berharap guru-guru kita yang mengajarkan kita ini, walaupun mungkin di mata kita biasa saja ibadahnya, misalnya, setidaknya mereka belajar atau mulazamah dulu pernah lama dengan gurunya, dan gurunya bahkan mungkin gurunya juga biasa saja, tapi gurunya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, bersambung sanad melalui para aulia hingga kepada Rasulullah SAW. Keberkahan ini yang kita harapkan. Itu sebabnya majlis seperti ini tidak penting ceramahnya enak atau tidak. Kalau Anda hanya pengen ceramah enak, ngapain majlis salim? Tidak akan lebih enak dari siapa yang paling sekarang terkenal? Siapa coba sebutkan? Ayo siapa?
Ustaz Somad misalnya. Siapa lagi coba? Ustaz Ahmad, siapa lagi? Artinya kalau kita hanya pengen dengar ceramah enak, di YouTube ngapain majelis? Kadang-kadang ustaz yang mimpin majelis itu ceramahnya nggak enak sama sekali. Atau mimpin baca maulid, mimpin baca qasidah, suaranya nggak enak sekali kadang-kadang. Bukan itu intinya gitu. Intinya di keberkahan itu. Kita mengharap keberkahan dari majelis. Karena minimal. Walaupun ustadznya itu nggak pernah ngaji ke siapapun. Walaupun ustadznya itu nggak ada berkahnya misalnya. Minimal ketika berkumpul ini sudah jelas. Rasulullah SAW beliau berkata, Innalillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya malaikat. Sekelompok malaikat tugasnya itu berkeliling di bumi. Untuk nyari apa tugasnya? Nyari majlis-majlis orang berkumpul untuk belajar agama Allah, untuk berzikir bersama kepada Allah. Nah, ketika mereka dapetin majlis seperti ini, rombongan malaikat turun, berhenti, kemudian singgah di sini. Jadi sekarang ini yang hadir yang kita lihat dengan mata berapa orang? Nggak sampai 50 orang. Di depan ada? Banyak. Ada 50 orang. Artinya majlis yang datang cuma 15 nggak asik. Itu karena kita nggak lihat malaikat yang hadir di sini. Karena kita hanya melihat orang-orang yang kelihatan mata kita. Cuma 15 orang, jadi nggak asik, kita nggak heboh, gitu, artinya nggak istimewa. Kalau majelis yang datang ribuan, kalau ustaz itu paling 15 orang datang. Itu yang kelihatan mata kita. Dan yang ribuan orang itu kadang-kadang niatnya beda. Lebih ikhlas, gini aja deh, yang gampang aja deh. Kalau majelis cuma 14 orang, 5 orang mau datang, berarti itu 5-5-nya ikhlasnya luar biasa itu. Kalau yang ribuan itu kan kadang-kadang karena hebohnya. Karena yang datang siapa? Terkenal kan? Terkenal di YouTube, terkenal di TV, di mana datang. Itu kadang-kadang ya karena itu saja. Bukan karena Allah. Tapi kalau ada ustadz ngajinya nggak enak, suaranya nggak enak, kok mau datang? Berarti nggak ikhlas sekali gitu. Benar nggak? Coba lah. Kalau hanya mau datang ke majelis buat hiburan, mending buka YouTube. Tapi ustadz ceramahnya nggak enak, ngomongnya nggak enak, bacaannya nggak enak, suara nggak enak, kok mau datang? Berarti ikhlas sekali orang itu. Maka di sini yang istimewa itu majelis seperti ini. Di mana lanjutannya tadi, malaikat begitu ngumpul di majelis itu, setelah selesai majelis bubar, malaikat ditanya sama Allah, kalian dari mana? Kata malaikat, saya tadi ikut ngumpul-ngumpul di bumi, sebutlah di sini apa namanya? Regensi. Di regensi di papan itu. Ada orang ngumpul, nggak banyak sih, nggak sampai 50 orang. Ngapain mereka kata Allah? Allah lebih tahu, cuma Allah nanya ya biar aja biar senang aja mereka ditanya gitu. Kata mereka zikir ya Allah, mereka belajar zikir, nyebut surgamu. Mereka doanya tadi, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah beri kami surga. Kata mereka, cerita sama Allah. Kata Allah, emang mereka udah pernah lihat surgaku kan? Belum ya, Allah dengar doa. Pernah dengar doa, kata Pak Ustaz ada surga. Kata Allah, coba bayangin seandainya mereka pernah lihat surga, gimana doanya? Kata, kalau mereka pernah lihat ya Allah tambah semangat doanya. Terus apa lagi? Tadi mereka doa juga minta diselamatin dari neraka. Kata Allah, apa mereka pernah lihat neraka? Belum ya Allah, cuma dengar doa. Coba bayangin malaikat, seandainya mereka itu pernah lihat neraka, gimana doanya? Jadi kita dibanggain, dipuji-puji di mereka. Sampai akhirnya kata Allah, ya udah malaikat saksiin ya. Itu semua yang hadir di situ, yang tadi ngumpul di rumah Ustaz Razak itu, baik yang di teras di dalam, semuanya aku ampuni dosanya. Kata Allah, malaikat ini protes. Ya Allah, masa diampuni semua? Emang kenapa? Soalnya salah satu dari mereka itu saya tahu dia datang bukan untuk ngaji gitu. Ngapain gitu?
Dia mau nagih utang di rumah temennya. Kata istrinya lagi di rumah Ustaz. Dikejarlah gitu, dikejar ke sini. Takut mulai lagi. Jadi dia datang tuh bukan niat ngerti, niat lagi utang. Kata Allah apa? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Malaikat, orang-orang yang mau kumpul bela-belain walaupun capek kerja siang hari tapi malam-malam mau kumpul untuk zikir bersama, ngaji bersama. Orang model begitu, temennya aja nggak bakal celaka. Artinya walaupun yang datang itu deket ngumpul duduk bareng itu niatnya bukan untuk ngaji, bukan untuk zikir, tapi karena sedang bersama mereka, walaupun niatnya beda, mereka kebagian ampunanku. Itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari, Bapak. Ini yang kita harapkan dari majelis ini, bukan ceramahnya itu. Ya untung-untung yang ceramah enak, untung-untung yang ngajinya bagus, kan? Dapat ilmunya berbobot misalnya. Itu apa istilahnya? Bonus. Jadi ketika di majelis itu ustadznya ceramahnya bagus, ilmunya berbobot, itu bonus. Yang kita harapkan yang paling utama adalah keberkahan majelis. Ampunan Allah Subhanahu wa taala berkat kita